والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، insyaallah melanjutkan pelajarannya tentang i'rab pada ism. Kemarin sudah dibahas tentang i'rab taqdiri, i'rab yang tidak tampak tanda-tanda i'rab pada isim-isim tersebut. Nah, kemudian sesudah itu di kitab ini pada pembahasan yang berikutnya tentang tanda-tanda i'rab ini diringkas atau ditunjukkan dalam bentuk jadwal, ya. Dalam bahasa Arab disebut jadwalun, yang maknanya tabel, ya. Di jadwal, ya, dalam bahasa Arab jadwal, ya, jadwal ini tabel. Nah, di sini ditunjukkan di keterangan atau penjelasan tentang tanda-tanda i'rab pada ism, baik tanda-tanda yang asli dan tanda-tanda yang far'i, ini dalam bentuk jadwal atau dalam bentuk tabel supaya lebih memudahkan untuk memahaminya, menunjukkan perbedaannya antara satu jenis ism dengan jenis ism yang lain, dan juga untuk mengetahui, tentunya untuk mengetahui tanda-tanda tersebut asli ataukah tidak. Nah, di sini ditunjukkan pada halaman 11, ya, halaman yang berikutnya. Alamatul i'rabi al-asliyatu wal far'iyatu. Nah, ini seharusnya di dhammah, ya. Al-asliyatu wal far'iyatu. Karena lafaz ini sebagai na'at dari alamatu, ya, marfu'. Alamatul i'rabil asliyatu wal far'iyatu fil ismi. Jadi tanda-tanda i'rab yang asli, ya, tanda-tanda yang asli dan yang far'i pada ism. Baik. Ada beberapa kolom yang disebutkan di sini. Yang paling kanan yang pertama al-halatul i'rabiyatu. Al-halatul i'rabiyatu, keadaan i'rab, ya, keadaan i'rab pada ism tentunya. Kemudian mungkin bisa dilihat dulu tentang hal ini. Al-halatul i'rabiyatu, keadaan i'rabnya. Di bawahnya al-marfu'u, keadaan yang marfu', yakni jenis i'rabnya adalah rafa'. Maka isim tersebut menjadi marfu', ya, dirafa'kan. Kemudian disertai dengan alamatur raf'i, tanda rafa'nya. Ini pada jenis yang pertama. Kemudian yang di bawahnya, yang berikutnya al-mansubu, keadaan i'rab yang berikutnya adalah mansub, dinasabkan. Isim itu dinasabkan, keadaannya nasab. Kemudian disertai dengan alamatun nasbi, tanda nasabnya. Kemudian yang berikutnya al-majruru majrur, isim yang majrur, isim yang dijarkan, keadaannya jar, dan juga tentunya disertai dengan alamatul jarri, dengan tanda jarnya. Baik. Ini tentang
al-halatul i'rabiyah, ya, keadaan i'rabnya. Kemudian pada kolom-kolom yang berikutnya ke samping, ke kiri, sesudah al-halatul i'rabiyah, di sampingnya disebutkan al-amilu, amil. Ya, yang dimaksud dengan amil ini yang mempengaruhi, ya, sesuatu yang mempengaruhi keadaan i'rab tersebut. Ya, misalkan tadi marfo, keadaan marfo, apa yang mempengaruhi suatu isim sehingga dia marfo. Kalau nanti mansub, apa yang mempengaruhi, apa yang menjadikan keadaan isim itu mansub. Kalau dia majrur, apa yang mempengaruhinya, apa yang menyebabkan dia majrur. Nah, sesuatu yang mempengaruhi itu ya, itulah yang disebut dengan amil. Nanti akan disebutkan, ya, contoh-contohnya atau beberapa jenisnya. Kemudian ke sampingnya dulu, judul pada masing-masing kolom, ya, kita lihat dulu. Al-ismu zu alamatil i'rabil asliyati. Ya, di sini al-asliyati, ya, karena alamati majrur, ya, mudhaf ilaih dari zu. Ya, al-ismu zu alamatil i'rabil asliyati. Ism yang mempunyai zu, ya, bermakna sahib, yang mempunyai. Ism yang mempunyai tanda-tanda i'rab yang asli. Ism yang mempunyai tanda-tanda i'rab yang asli. Kemudian ke sampingnya dulu, jenis-jenis isimnya. Jam'ul mu'annatsi as-salimu. Jam'ul mu'annatsi salimu. Jama' mu'annats salim. Kemudian ke sampingnya al-musanna, ism musanna, ism yang menunjukkan jumlah 2. Kemudian berikutnya jam'ul mudzakkari as-salimu. Jam'ul mudzakkari as-salimu, jama' mudzakkar salim. Kemudian yang ke sampingnya al-mamnu'u minas sarfi. Al-mamnu' minas sarfi, isim yang terhalang dari tanwin dan juga dari kasrah. Isim yang tidak bisa tanwin dan juga tidak bisa kasrah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir di sini, al-asma'ul khamsatu, isim-isim yang 5. Ya, ini. Jadi ini jenis-jenis isim yang terkait dengan tanda-tanda i'rab yang ada pada isim-isim tersebut. Nah, nantinya akan tampak di situ pada masing-masing jenis isim ini disertai dengan contohnya, ya, untuk mewakili yang lainnya, sehingga dari contoh ini bisa digunakan sebagai acuan, sebagai rujukan untuk yang lainnya. Dan tentunya dengan atau untuk melengkapi juga kaidah yang sudah disebutkan, dibahas sebelumnya. Baik. Mulai dari keadaan i'rab yang pertama, al-halatul i'rabiyah, keadaan i'rab yang pertama yaitu marfu'. Kemudian untuk marfu' ini amilnya, ya, sesuatu yang mempengaruhi, sesuatu yang menjadikan isim itu marfu', apa? Di sini disebutkan fi'al ja'a. Ja'a ini fi'al. Nah, kemudian isim yang terletak sesudah ja'a dan menjadi atau menunjukkan makna pelaku, nah, yang melakukan perbuatan ja'a, yakni disebut dengan fa'il, ya, yang menunjukkan sesuatu yang melakukan perbuatan fi'il ini disebut sebagai fa'il, dan fa'il ini termasuk, ya, keadaan isim yang marfu'. Ya, sehingga disinilah atau inilah amilnya, yaitu fi'il ja'a. Kenapa? Karena isim yang sesudahnya ini menjadi fa'il dari ja'a tersebut, dan dengan dia menjadi fa'il maka keadaannya menjadi marfu'. Jadi fa'il itu termasuk keadaan yang marfu'. Ya, kemudian tadi pada masing-masing jenis isim ditunjukkan, ya, satu contoh, ya, yang menjadi fa'il dari ja'a. Ini menjadi satu kalimat, ya, yang nantinya dihubungkan dengan wawu ataf, ya. Kita baca ja'a al-abna'u wal banatu wal walidani wal aqrabuna wa Ibrahimu wa akhuhu.
Kalau dibaca secara bersambung terus, maka ini menjadi satu kalimat, ya. Dan tadi masing-masing isim dihubungkan dengan wawu ataf, ya. Kalau al-abna'u yang disebutkan pertama tentu ini sebagai fa'il dari ja'a. Kemudian isim-isim yang berikutnya secara makna juga menunjukkan pelaku dari ja'a. Adapun terkait dengan i'rabnya, maka dia mengikuti al-abna'u yang marfu' sebagai fa'il tadi. Nah, tadi pada keadaan marfu' ini untuk al-abna'u ini termasuk isim yang mempunyai tanda i'rab yang asli, ya. Al-abna'u, ya, isim yang mempunyai tanda i'rab yang asli, kemudian ditunjukkan tandanya apa? Al-abna'u, huruf akhirnya dhammah, ya, berharakat dhammah. Maka disebutkan di bawahnya, di bawah al-abna'u, al-dhammatu, dhammah. Ini sesuai dengan yang disebutkan di tadi kolom paling kanan, ya, di bawah al-marfu', yakni alamatur raf'i, tanda rafa'. Nah, jadi yang di atas itu keadaan isimnya marfu', kemudian di bawahnya alamatur raf'i, tanda rafa'nya. Al-abna'u ini contoh untuk isim yang marfu' dengan tanda yang asli, kemudian al-dhammatu, dhammah, ini tanda rafa'nya, tanda yang asli, ya, yakni sebagai fa'il dari ja'a ini. Kemudian jenis isim yang berikutnya yang diatafkan pada al-abna'u, ya, artinya apa? Keadaan i'rabnya sama dengan al-abna'u, yaitu marfu'. Wal banatu, ya, wal banatu ini sesuai dengan kolom yang di atasnya, termasuk jamak muannats salim. Kemudian apa? Alamatur raf'i, tanda rafa'nya al-dhammatu dengan dhammah, huruf akhirnya berharakat dhammah. Wal banatu ini tanda yang asli dalam keadaan marfu' ini. Kemudian yang berikutnya al-musanna, contohnya di sini wal walidani, ya, kedua orang tua, ya, ini musanna dalam keadaan marfu'. Kemudian tandanya disebutkan di bawahnya al-alifu, alif, wal walidani, alif yang ada di akhir yang sebelum huruf nun itu sebagai alamatur raf'i, sebagai tanda rafa'nya, ya, al-alifu, alif. Kemudian yang berikutnya wal aqrabuna, ya, para kerabat. Ini termasuk bentuk jamak mudzakkar salim, ya, jamak mudzakkar salim dalam keadaan marfu'. Alamatur raf'i, tanda rafa'nya apa? Disebutkan al wawu, yaitu huruf wawu. Huruf wawu yang ada di akhir yang sebelum huruf nun, itulah tanda rafa'nya. Kemudian berikutnya wa Ibrahimu, Ibrahimu, Ibrahim. Ini termasuk al-mamnu' min as-sarf, tidak bisa tanwin dan juga nanti tidak bisa dikasrah. Dalam keadaan marfu' al-dhammatu, ya, tanda rafa'nya dengan dhammah. Kemudian yang berikutnya wa akhuhu, dan saudaranya, saudara dari Ibrahim. Jadi akhuhu memerhak, di sini kembali kepada Ibrahim. Kemudian yang termasuk asmaul khamsah pada lafaz akhu, ya, akhu yang mudhaf pada dhamir, ya, sesuai syaratnya kemarin. Akhu ini dalam keadaan marfu', di sini alamatur raf'i, tanda rafa'nya al wawu dengan wawu. Ini. Jadi masing-masing jenis isim ini dalam keadaan marfu' disebutkan tanda-tandanya sesuai dengan lafaz yang ada atau sesuai dengan lafaz yang disebutkan. Kemudian tandanya juga disebutkan satu persatu, ya. Tanda yang asli dengan dhammah pada dua jenis isim, ya. Kemudian tiga, ya, isim yang tandanya asli, kemudian jamak muannats salim dan al-mamnu' min as-sarf, ini dhammah marfu'nya. Adapun musanna dengan alif, jamak mudzakkar salim dengan wawu, asma'ul khamsah dengan wawu, ya. Ini jadi perhatikan dari contoh yang ditunjukkan dalam tabel, dalam jadwal seperti ini, bisa lebih jelas untuk membandingkan, untuk memperhatikan, untuk diperhatikan satu dengan yang lainnya, mana yang asli, mana yang far'i, bagaimana keadaannya masing-masing.
Keadaan i'rab yang berikutnya al-mansubu mansub, yang tentunya disertai dengan alamatun nasbi, tanda nasabnya. Ya, seperti tadi ya, tinggal dibaca, diperhatikan yang isimnya di atas, kemudian tandanya di bawahnya disebutkan. Lalu amilnya apa? Apa yang menjadikan atau yang mempengaruhi keadaan isim itu menjadi mansub? Disebutkan di sini fi'al ra'aitu, aku melihat. Ra'aitu, aku melihat, saya melihat. Sehingga isim yang sesudahnya atau sebelumnya ra'aitu fi'al, kemudian dhamir ta sebagai fa'il. Nah, fi'il ini memerlukan maf'ul bih. Ya, pengaruhnya sampai kepada maf'ul bih, sehingga dia menasabkan maf'ul bih tersebut. Jadi isim yang sesudahnya sebagai maf'ul bih, keadaannya mansub. Ya, maf'ul bih ini termasuk isim yang keadaannya mansub. Ya, lafadznya sama dengan yang di atas, ya, al-abna, wal banat dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan tanda-tanda masing-masing isim tersebut pada keadaan mansub ini. Ra'aitul abna'a wal banati wal walidaini wal aqrabina wa ibrahima wa akhahu. Al-abna'a mansub, kemudian tanda nasabnya ya, alamatun nasbi al-fathatu dengan fathah. Wal banati ini mansub, alamatun nasbi tanda nasabnya al-kasratu dengan kasrah. Ya, al-kasratu dengan kasrah, ya, mansubnya dengan kasrah. Wal banati pada jamak muannats salim, sesuai yang kemarin disebutkan, ya. Jamak muannats salim nasab dengan kasrah. Ini ra'aitul abna'a wal banati. Ini tidak. Ya, pada keadaan yang mansub. Ya, kalau yang marfu' sama ja'al abna'u wal banatu, tetapi ketika mansub berbeda. Ra'aitul abna'a wal banati. Kemudian wal walidaini, untuk yang musanna mansubnya dengan apa? Dengan iya. Disebutkan di sini alamatun nasbi al-ya'u, tanda nasabnya dengan iya. Wal walidaini, ya, alifnya pada marfu' tadi berubah menjadi iya pada mansub. Ya, wal walidaini. Demikian pula pada jamak mudzakar salim wal aqrabina, ini wal aqrabina tandanya dengan al-ya'u dengan huruf iya. Yang semula wawu pada keadaan marfu' berubah menjadi iya pada keadaan mansub. Wal aqrabina, Allahu minkum, wal aqrabaini. Benar ya? Ini jamak mudzakar salim wal aqrabina. Afwan ya. Wal aqrabina jamak mudzakar salim, ya. Tanda nasabnya dengan iya. Ya, wal aqrabina. Ini. Kemudian al-mamnu' min as-sarf wa ibrahima. Ya, mansubnya dengan apa? Dengan fathah sesuai dengan tanda yang asli. Kemudian asma'ul khamsah wa akhahu. Akha, ya, huruf akhirnya dengan alif, ya, disebutkan al-alifu alif. Nah, inilah tanda nasabnya, alamatun nasbi. Ini. Jadi pada keadaan mansub yang tandanya asli, tanda nasabnya asli dengan fathah, pada jenis isim yang tandanya asli, dan pada mamnu' min as-sarf. Adapun yang lainnya tanda yang far'i. Ya. Berikutnya keadaan yang majrur, isim yang majrur dan disertai dengan alamatul jarri dengan tanda jarnya. Kemudian amilnya dicontohkan di sini pada kalimat salamtu ala. Ya, ada huruf jar yaitu ala, maka isim yang sesudahnya menjadi majrur. Inilah yang menyebabkan isim tersebut menjadi majrur, yang mempengaruhi isim tersebut sehingga keadaannya menjadi majrur. Ini amil, ya, ala huruf jar di sini. Salamtu 'alal abna'i. Ya, sallama fi'il sallama, kemudian ta itu dhamir sebagai fa'il. Nah, fi'il sallama ketika disertai dengan ala ini bermakna memberi salam atau mengucapkan salam kepada yang disebutkan sesudah ala. Ya, misalkan salamtu 'alal abna'i, maka bermakna saya memberi salam kepada anak-anak. Saya mengucapkan salam kepada anak-anak.
atau saya mengucapkan assalamualaikum, ini ditujukan kepada anak-anak. Ini makna dari salama yang disertai dengan fi'il ala. Nanti kalau disertai dengan harf jar ya, ala. Nanti kalau huruf jarnya bukan ala, maka nanti maknanya berbeda. Ya. Jadi salama itu bermakna memberi salam atau mengucapkan salam, mengucapkan assalamualaik itu ketika disertai dengan huruf ala. Ini. Kemudian terkait dengan isimnya ini yang keadaannya majrur, kita lihat salamtu alal abna'i wal banati wal walidaini wal aqrabina wa ibrahima wa akhihi. Ya, pada masing-masing jenis isim ini keadaan majrur, al-abna'i tanda jarnya dengan kasrah, al-kasratu tanda yang asli, wal banati untuk jamak muannas salim juga al-kasratu dengan kasrah tanda yang asli, wal walidaini tanda untuk mutanna tanda jarnya al-ya'u dengan huruf ya yang sebelum akhir sebagai tanda jarnya. Kemudian wal aqrabina jamak mudzakkar salim tanda jarnya dengan al-ya'u dengan huruf ya. Kemudian al-mamnu' min as-sarf wa ibrahima ya, huruf akhirnya di fathah sehingga al-fathatu fathah tersebut sebagai tanda jar, tanda yang far'i pada mamnu' min as-sarf ketika majrur. Kemudian wa akhihi, akhi asma'ul khamsah di sini ya, hurufnya dengan tandanya dengan al-ya'u dengan huruf ya. Akhi huruf akhirnya huruf ya. Al-ya'u atau ya inilah, huruf ya inilah yang menjadi tanda jar pada asma'ul khamsah. Ya. Jadi di sini untuk tanda yang asli dalam keadaan majrur hanya pada isim yang mempunyai tanda asli dan pada jamak muannas salim, tanda jar dengan kasrah. Adapun yang lainnya ini tanda-tanda yang far'i, ya. Musanna dan jamak mudzakkar salim dengan ya, al-mamnu' min as-sarf dengan fathah, kemudian asma'ul khamsah dengan huruf ya. Jadi ini bisa jadi satu pedoman, satu acuan atau rujukan yang untuk diterapkan pada isim-isim yang lainnya sesuai dengan masing-masing jenisnya. Perhatikan, ya. Kemudian yang berikutnya juga disebutkan di sini ringkasan ataupun rangkuman atau penjelasan tentang i'rab takdiri, ya, tentang i'rab takdiri, al-i'rab takdiri, i'rab yang tidak tampak, i'rab yang tersirat, dan di sini juga sama ditunjukkan dalam bentuk jadwal atau dalam bentuk tabel. Seperti tadi ya, disebutkan pada masing-masing kolom. Yang pertama al-halatul i'rabiyatu, keadaan i'rab, sama dengan yang tadi. Kalau dilihat ke bawah dulu, keadaan i'rab al-marfu'u marfu', kemudian disertai dengan alamatul raf'i, tanda rafa'. Kemudian al-mansubu, keadaan i'rab yang mansub dan disertai dengan alamatul nasbi, dengan tanda nasab. Kemudian al-majruru, majrur, ya, keadaan i'rab yang majrur dan disertai dengan alamatul jari, tanda jarnya. Ya, jadi keadaan i'rab pada isim ada 3 ini, marfu', mansub, dan majrur. Kemudian pada kolom yang berikutnya al-amilu, amil, ya, sama sesuai dengan yang tadi. Ya, amilnya juga sama. Kalau dilihat di situ jaa, ra'aitu, salamtu ala, ya, masing-masing sebagai amil dari masing-masing keadaan i'rab tadi. Kemudian jenis-jenis isim yang tandanya takdiri, tanda i'rabnya itu takdiri, ada 3 yang disebutkan sesuai kemarin yang dibahas. Yang pertama al-mudhafu ila ya'il mutakallimi, isim yang diidhafahkan pada dhamir ya mutakallim. Kemudian yang kedua al-manqusu, isim manqus. Kemudian yang ketiga al-maqsuru, isim maqsur. Ya, jadi 3 jenis isim inilah yang tanda i'rabnya itu takdiri, ditakdirkan. Contoh atau di sini disebutkan dalam tabel ini untuk
sebagaimana yang kemarin sudah dibahas, ya. Untuk keadaan yang marfu', jaa sadiqi al-muhami al-murtada, ya, ini menjadi satu kalimat. Sadiqi, sahabat saya, al-muhami, yang seorang yang penuntut atau caksa, ya, al-murtada, yang diridhoi, ya. Nah, di sini perhatikan masing-masing sebagai contoh untuk masing-masing jenis tadi, ya. Sadiqi untuk contoh mudhaf pada ya mutakallim, kemudian al-muhami untuk contoh manqus, al-murtada untuk contoh maksur. Ya, perhatikan jaa sadiqi al-muhami al-murtada, ya. Amilnya jaa, berarti isim-isim tersebut menjadi fa'il dari jaa, maka dia marfu' keadaannya. Lalu tanda rafa'nya apa? Untuk sadiqi disebutkan di sini alamatul raf'i, tanda rafa' dhammatun muqaddaratun, dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan, yang tidak tampak. Ya, aslinya dhammah, ya, sadiqi, huruf qafnya di situ, ya. Ini dhammah secara asal. Ya, tetapi dia tidak bisa tampak, terhalang oleh huruf ya tadi, ya mutakallim, karena sebelum ya mutakallim harus selalu kasrah, ya, sehingga dhammahnya menjadi tidak tampak, ya, terhalang oleh kasrah tersebut. Ya, jadi dhammahnya muqaddarah, ditakdirkan, sadiqi ini. Kemudian al-muhami, isim yang manqus, alamatul raf'i, tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun, juga sama, dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. Ya. Aslinya al-muhamiyu, ya-nya dengan dhammah, tetapi ini sulit atau berat untuk diucapkan sesuai dengan lidah Arab, sehingga dhammahnya ditakdirkan, tidak tampak. Dhammatun muqaddaratun, dhammah muqaddarah. Ya, ini disebabkan oleh as-saqal, sulit atau berat untuk diucapkan. As-saqal, dhammah pada huruf ya yang sebelumnya berharakat kasrah, ya, al-muhamiyu, al-qadiyu, seperti itu. Ini berat atau sulit diucapkan, ya, disebut dengan as-saqal. As-saqal, berat atau sulit sesuai dengan lidah Arab, ya, sehingga tadi dhammahnya kemudian ditakdirkan, ya, dhammah muqaddarah, al-muhami, seperti ini. Kemudian al-murtada termasuk isim yang maksur, ya. Lalu tanda rafa'nya apa? Dhammatun muqaddaratun, dhammah muqaddarah. Ya, ini pada huruf alif yang ada di akhir dari isim maksur tersebut. Al-murtada, ya, di situ alifnya, ya, asalnya, ya, berharakat dhammah pada alif yang ada di akhir. Ya, al-murtada, ya, akhirnya kan huruf alif, ya, bukan huruf ya, tapi alif. Nah, alif itu asalnya dia dhammah karena keadaannya marfu'. Hanya saja apa? Dhammah tersebut tidak tampak karena alif dia tidak bisa menerima harokat, ya, alif tidak bisa menerima harokat, sehingga dhammahnya tidak bisa tampak. Ya. Nah, untuk yang demikian ini disebut dengan ta'adzur, ya, at-ta'adzur, ta'adzur, yaitu mustahil, tidak mungkin. Ya, ini maksudnya alif itu mustahil, alif itu tidak mungkin, tidak bisa menerima harokat, tidak bisa berharokat. Alif lazimnya selalu sukun. Ini, sehingga dhammahnya muqaddarah, ditakdirkan. Ini keadaan yang marfu'. Kemudian yang berikutnya keadaan yang mansub. Ra'aitu sadiqi al-muhamiya al-murtada. Ya. Ra'aitu sadiqi al-muhamiya al-murtada. Ya, sadiqi di sini sebagai maf'ul bih, maka keadaannya mansub. Ya, lalu tanda nasabnya dengan fathatun muqaddaratun, fathah muqaddarah. Jadi pada sadiqi asalnya huruf yang akhir dari sadiq pada huruf qaf, ya, itu fathah, sadiqa, asalnya demikian karena dia mansub. Ya, tetapi karena dia diidhofahkan pada ya mutakallim,
mengharuskan apa? Sebelumnya di kasrah, sehingga fathahnya ini menjadi tidak tampak, ya, menjadi muqaddarah, ya, dikalahkan oleh kasrahnya tadi. Ya, sadiqi menjadi seperti ini. Ra'aitu sadiqi, bukan sadiqai, bukan, tapi sadiqi. Ya. Ini. Kemudian al-manqus, isim yang manqus al-muhamiyah, ya-nya di fathah dengan jelas, tidak ditakdirkan, tampak jelas, al-muhamiyah. Karena ini mudah, sesuai dengan lidah Arab, menurut lidah Arab ini mudah. Al-muhamiyah, ya yang di fathah, ya, sebelumnya kasrah, ini mudah. Berbeda dengan dhammah tadi, al-muhamiyu, ini sulit. Tapi kalau al-muhamiyah mudah, sehingga fathahnya tampak. Maka di sini disebutkan tanda nasabnya fathatun zahiratun, fathah yang tampak. Kemudian yang maksur al-martawa, huruf akhirnya adalah alif, tidak bisa menerima harokat, yaitu ta'adzur, sehingga tanda nasabnya fathatun muqaddaratun, fathah muqaddarah. Ya? Di buku baru Al-Mustafa. Al-Mustafa, ya. Baik. Di buku lama Al-Murtawa, kalau di buku baru Al-Mustafa. Ya, sama-sama, yang jelas isim maksur, ya, sama. Mungkin berbeda lafaz tapi sama. Isim maksur Al-Murtawa atau Al-Mustafa, ya, ini. Itu isim maksur, keadaan akhirnya alif. Ini. Kemudian yang berikutnya, keadaan yang majrur. Salamtu ala sadiqi al-muhami al-murtaba, ya, majrur karena didahului oleh ala, oleh huruf jar. Kemudian sadiqi, isim yang diidhafahkan pada ya mutakallim, disebutkan di sini alamatul jarri, tanda jarnya kasratun muqaddaratun, kasrah muqaddarah, ya. Jadi asalnya sadiqi, ya, karena ada ala, ya, ala sadiqi, kemudian diidhafahkan pada ya mutakallim, maka sebelumnya harus kasrah. Ya, satu pendapat mengatakan kasrahnya di situ. Nah, di situ kan ketemu, ya, sama-sama kasrah. Nah, artinya secara asal i'rabnya itu kasrah karena majrur, ya, ala sadiqi. Kemudian diidhafahkan pada ya mutakallim, ya, mengharuskan sebelumnya itu kasrah. Sebenarnya sama-sama kasrah karena majrur, tanda jar yang asli, kemudian kasrah karena yang mutakallim. Nah, tetapi yang dipakai kan cuma satu, tidak bisa dua kasrahnya dipakai semua, kan tidak bisa, harus salah satu. Nah, karena harus salah satu, sehingga yang nampak lafadznya seperti ini, sadiqi. Satu pendapat mengatakan di sini kasrahnya adalah kasrah muqaddarah, kasrah yang ditakdirkan. Berarti pada sadiqi, ala sadiqi, kasrah di situ adalah kasrah karena ya mutakallim. Adapun kasrah sebagai tanda i'rab yang asli itu ditakdirkan, tidak ditampakkan, tidak digunakan. Karena yang digunakan adalah kasrah yang terkait dengan ya mutakallim ini. Itu yang digunakan, sehingga yang sebagai kasrah sebagai tanda jar itu tidak digunakan atau ditakdirkan. Ini sebagian pendapat mengatakan demikian. Tentu ada alasannya, tentu ada argumennya, tapi mungkin tidak perlu disampaikan. Tetapi sebagian yang lain, ulama yang lain berpendapat kasrah di sini kasrah yang asli, artinya tanda jar yang asli. Sadiqi, dia majrur dengan tanda kasrah, kemudian diidhafahkan pada ya mutakallim, dan itu sudah sesuai, kasrah sesuai dengan ya mutakallim, ya sudah, itu langsung dihubungkan, artinya tanda i'rabnya tetap kasrah dan langsung bersambung dengan ya mutakallim. Ini sebagian demikian, wallahu a'lam. Tetapi yang disebutkan dalam kitab ini adalah kasrah muqaddarah, kasrah yang ditakdirkan, ya, tidak perlu dipermasalahkan lebih dalam, ya. Cukup diketahui dulu. Ada yang berpendapat ini kasrah muqaddarah, ada yang berpendapat ini kasrah zahirah, wallahu a'lam, ya. Ini. Kemudian yang mengqos al-muhami,
kasratun muqaddaratun. Ini tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah pada huruf ya. Al-muhamiyi, asalnya demikian, ya-nya di kasrah, al-muhamiyi. Ya, tetapi ini sulit untuk diucapkan, fakal, ya, sulit, berat untuk diucapkan, ya, menurut lidah Arab. Mungkin kita juga sulit mengucapkan muhamiyi, ya, sehingga kasrah yang ada pada huruf ya itu ditakdirkan. Ini kasratun muqaddaratun. Kemudian al-murtaba atau al-mustafa, ya, untuk contoh yang maksur yang diakhir dengan alif, maka di situ kasratun muqaddaratun, kasrah muqaddarah, kasrah yang ditakdirkan sebagai tanda jarnya. Kan alif, ya, ta'adzur, tidak mungkin, tidak bisa menerima harakat. Ini. Jadi ini untuk i'rab takdiri, i'rab yang tersirat, yang tidak tampak. Seperti ini ditunjukkan dalam jadwal atau dalam tabel, ya, untuk melengkapi pembahasan yang sebelumnya kemarin. Nah, kemudian sesudahnya disebutkan dalam bentuk kalimat tanpa tabel, ya. Al-alamatul asliyatu wal far'iyatu wal zahiratu wal muqaddaratu, ya, tanda-tanda yang asli, yang far'i, yang nampak, dan yang muqaddarah, yang tidak tampak, yang ditakdirkan atau yang tersirat. Dari pembahasan tadi, ya, di sini ditunjukkan dalam satu kalimat, ya. Al-marfu'u, dalam keadaan marfu', ya. Hadaral abna'u wal banatu wal walidani wal aqrabuna wa ibrahimu wa akhuhu wa sadiqi al-muhami al-murtaba atau al-mustafa, ya, al-mustafa, ya, ini ya, jadi dijadikan satu semuanya. Ini hadaral abna'u wal banatu wal walidani wal aqrabuna wa ibrahimu wa akhuhu wa sadiqi al-muhami al-murtaba. Kemudian dalam keadaan mansub, da'autu, ya, aku memanggil, aku menyeru, ya, al-abna'a, ya, wal banati wal walidaini wal aqrabina wa ibrahima wa akhahu. Kemudian yang muqaddarah wa sadiqi al-muhamiya al-murtaba. Ini dalam keadaan mansub, ya. Kemudian dalam keadaan majrur, ittafaltu bil abna'i wal banati wal walidaini wal aqrabina wa ibrahima wa akhihi. Yang muqaddarah wa sadiqi al-muhami al-murtaba. Ini seperti tadi penjelasannya. Adapun amilnya di sini berbeda lafadznya, tapi tetap sama, ya. Dari sisi dia sebagai amil pada masing-masing keadaan, hadara, telah datang, telah hadir, al-abna'u dan seterusnya, ini sebagai fa'il sehingga dia marfu'. Kemudian da'autu, ini fi'il dan fa'ilnya, maka al-abna'a sebagai maf'ul bih, ya, mansub. Kemudian yang sesudahnya mengikuti mansub. Kemudian ittafaltu bil abna'i, saya menghubungi, ya, ittasola bi, ittasola disertai dengan huruf ba, ya, menghubungi, ya, saya menghubungi anak-anak. Nah, di sini ada huruf ba, huruf jar, maka isim yang sesudahnya menjadi majrur. Ini. Dan ada yang ditanyakan dari pembahasan ini pada kedua jadwal, kedua tabel ini. Wal walada ini dengan wal walidina sama ya. Kalau bahasa walidaini, walidini juga. Kalau wal al walidaini ini musanna, jadi dua orang tua. Kedua orang tua. Kalau ayat musanna. Kalau yang mulai wal walidina itu, kalau wal walidina itu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, para orang tua. Ya. Tulisannya sama. Tulisannya sama. Ya, kemarin sudah disampaikan, ya, perbedaan musanna dengan jamak mudzakkar salim
Jadi yang sebelum ya dengan yang sesudah ya itu harakatnya berbeda. Ya. Pada musanna dan jamak muzakkar salim dalam keadaan nasab dan jar. Ya. Bandingkan wal walidaini dengan wal aqrabina. Ya, ini. Atau kalau lafadznya sama wal walidaini dan al walidina. Atau kalau contoh yang lain, ya, misalkan muslimaini, dua orang muslim. Kalau jamak muslimina, ini ya, muslimaini, muslimina. Itu bedakan antara yang sebelum ya dan yang sesudah ya. Untuk musanna muslimaini sebelum ya fathah, sesudah ya kasrah. Kalau untuk jamak mudzakkar salim muslimina sebelum ya kasrah, sesudah ya fathah. Ini. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Baik, ini dulu untuk pembahasan ini. Kemudian berikutnya di situ ada tamarinu, latihan-latihan terkait dengan pembahasan ini tentang tanda-tanda i'rab pada ism. Ada beberapa soal, beberapa latihan di sini. Mungkin karena waktu, jadi untuk latihan di rumah, untuk PR, ya, tolong dikerjakan dulu, dicoba dulu, ya, semua tamarin di sini 1 sampai 10 itu ya, untuk mempelajari atau mengulang tentang tanda-tanda i'rab, untuk melatih latihan tentang tanda-tanda i'rab pada ism. Dan nanti pembahasan insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam, alafu minkum, kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.